Bandar Sultan Hasanuddin ini menjadi hub yang IKN mungkin menjadi transit nanti beberapa negara-negara karena terdekat dari IKN. Yang paling utama sebenarnya gambarannya Bapak Presiden ingin mengundang kami ini, ingin melihat apa sebenarnya yang diharapkan Sulawesi Selatan untuk pengembangan kotanya. Ini cuma janji politik kami. Sudah janji politik saya bersama Bu Wakil untuk membangun rumah sakit sana karena kami prihatin. Ya, belum ada di sana. Belum ada sama saya. Ya, selama ini kalau jadi orang dari sana harus dirujuk. Ini Camba Tribuners kan daerah pegunungan dekat Bone. Pegunungan. Dan kadang-kala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tribuners, saya sekarang berada di rumah jabatan Bupati Maros di Jalan Ahmad Yani, Turikale, Kabupaten Maros. Dan telah bersama saya Bapak Bupati Maros, Bapak Dr. Haji Pak Haidir Sam, Andi Sapril Haidir Sam, SIP MH. Makasih ya. Tribuners, ada banyak hal yang membuat kami, saya khususnya AS Kambi, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur, bertandang ke Rujak Bupati Maros. Yang pertama tentu saja saya mewakili teman-teman dari Tribun Timur dan Tribun News mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Pak Bupati, meskipun sudah agak terlambat Pak Bupati. Udah masih Sawal. Sekarang masih bulan Sawal Pak Bupati ya, masih juga Pak Bupati juga masih sementara menggenapkan puasa Sawal barangkali. Mantap, sudah selesai Pak Bupati. Tadi di upacara disampaikan ini kalau bisa sudah selesai. Ya ASN ini puasa Sawal ini. Siap. Ya, jadi selamat Hari Raya Idul Fitri Pak Bupati. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun juga sudah agak terlambat, juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga pemerintahan Bapak Haidir Sam bersama Haja Suharti Nabohari, karena pada tanggal 26 Februari yang lalu itu ulang tahun yang ketiga pemerintahan Pak Haidir Sam dan Suharti Nabohari di Kabupaten Maros. Kemudian yang ketiga juga mungkin bukan kebetulan ya Pak Bupati, pas setelah Pak Bupati merayakan ulang tahun pemerintahan yang ketiga, besoknya itu langsung diundang ke Istana Negara. Ya, alhamdulillah. Diundang ke Istana Negara oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan nanti Tribuners tentu juga penasaran apa sebenarnya yang diundangkannya Pak Bupati ini, oleh-oleh apa yang beliau bawa dari Istana Negara. Itu juga nanti akan kami konfirmasi apa sebenarnya yang terjadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya akan kami konfirmasi juga ke Pak Bupati adalah persiapan menuju hari ulang tahun Kabupaten Maros. Insyaallah nanti akan dilaksanakan pada bulan Juli ya Pak Bupati. Oke, Pak Bupati, mungkin Pak Bupati mengucapkan selamat hari Lebaran dulu kepada teman-teman Tribuners. Silakan Pak Bupati. Makasih nih kami nih. Teman-teman Tribun udah berkunjung ke rumah jabatan Bupati Maros. Ini rumah jabatan kita semua ini. Alhamdulillah ini rumah jabatan terbuka untuk masyarakat kita hadir di sini, dan teman-teman Tribun hadir di sini. Ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya juga bersama keluarga mengucapkan hal yang sama. Semoga insya Allah puasa kita yang kita jalani bisa berberkah buat kita. Amin. Amin. Ya. Tribuners, ini rumah jabatan Bupati Maros ini berhadapan dengan Masjid Agung Kabupaten Maros dan bersampingan dengan kantor DPRD. Iya, betul. Kantor DPRD. Itulah sehingga kenapa legislator dan legislatif di Maros ini sangat rukun sekali Pak Bupati, kan dari jabatan Bupati dan kantor DPRD itu bersebelahan. Jadi kalau ada hal-hal yang panas di kantor bisa diselesaikan di rumah. Kami secara geografis saja gambarkan filosofinya. Pak Bupati, kemarin waktu ke Presiden itu apa yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Presiden? Ya, saya kunjungan kami ini ke Bapak Presiden itu memang langsung undangan dari Bapak Presiden. Ini juga bagian dari hasil kunjungan Bapak Presiden yang kedua kalinya. Jadi kan ada kunjungan ke Bapak Presiden ke Kabupaten Maros, juga Kabupaten Pangkep untuk peresmian JAD di tahun yang sama, satu tahun itu dua kali Presiden.
hadir di Pangkep, lalu menuju ke Maros bertemu dengan warga-warga kita yang PNM, yang UMKM yang telah mendapatkan bantuan permodalan dari PNM tersebut, sehingga di situ ada inspirasi ataupun ada inisiatif lah, ya mungkin karena didampingi oleh Bapak PJ Gubernur. Waktu itu ya ternyata juga Bapak Presiden melihat situasi dan kondisi Kabupaten Maros, Pangkep dan Makassar, di mana dia menganggap bahwa Selatan ini kedepannya akan sangat berpotensi menjadi hub yang terbaik menuju IKN, yang ini terdekat IKN, sehingga dia berharap bahwa pembangunan infrastruktur terutama di Kota Makassar, kemudian Kabupaten Maros, karena selepas dari bandara dia melihat, ya ini gambarannya waktu itu di pertemuan, bahwa dia berharap keluar dari bandara dia bisa menyaksikan bagaimana Kota Makassar, Maros dan sekitarnya ini, Minasata ini bisa menjadi lokasi yang daerah yang bisa berkembang maju. Ya malah dia gambarkan ya kalau bisa seperti Shenzhen di China. Jadi ini yang awalnya Kak Kambi, sehingga itu pembicaraan itu di Makassar, udah di Jakarta udah di pembicaraan di istana ini. Jadi dasar itulah sebenarnya ketika dia mungkin ke sini, sehingga dia memanggil kami, ya Bapak PJ Gubernur beserta Forkopimda Provinsi bersama 5 bupati, Maros, Makassar, Goa, Takalar, kemudian Pangkep. Karena dia menganggap ini Maminasata Pa. Nah, dulu kan hanya Maminasata, ditambah lagi Pa, Pangkep. Karena Bapak PJ Gubernur dan kita semua menganggap bahwa Pangkep ini dengan potensi pulau-pulau, itu adalah luar biasa buat kita semua. Sehingga alhamdulillah kita akhirnya datang ke istana. Ya, yang strategis di Maros ini, di Maminasata Pa itu sebenarnya apa, Bapak? Ya, yang paling kita syukuri adalah bagaimana kami yang hadir di istana tersebut lewat Bapak PJ Gubernur, Forkopimda, bahwa kita meyakinkan Bapak Presiden bahwa program pengembangan Maminasata, sekarang Maminasata Pa itu adalah program yang baik untuk melihat kondisi ke depan, misalnya kondisi kewilayahan, ya bagaimana misalnya jalur lingkar luar, ya pembangunan jalur luar, kemudian persoalan penanganan air bersihnya. Alhamdulillah Bapak Presiden kan datang waktu itu meresmikan IPAL yang terbaik yang di Makassar. Jadi bagaimana IPAL itu ada wilayah Maros juga di situ. Makassar, yang di Tanjung Bunga. Itu yang diresmikan. Kemudian bagaimana penanganan sampahnya. Jadi sebenarnya ketika program Maminasata ini berjalan dengan bagus, maka insya Allah akan menjadikan wilayah ini menjadi wilayah yang anggap saya yang terpadu dan bagus untuk pengembangan. Sebelum ada pembicaraan itu, memang sebenarnya kondisinya seperti apa tuh proyek Maminasata? Sebenarnya sudah berjalan. Sebelum ada inisiatif dari PJ Gubernur, melapor mungkin ke Presiden dan kemudian diundang Presiden, bagaimana kondisinya sebenarnya? Sebenarnya kan waktu ini yang paling utama sebenarnya gambarannya Bapak Presiden ingin mengundang kami ini, ingin melihat apa sebenarnya yang diharapkan Sulawesi Selatan untuk pengembangan kotanya. Karena ya itu aja di pemikiran Presiden, ya menyampaikan ke Bapak Gubernur, ya saya mau supaya nanti ini karena Makassar ini, Bandar Sultan Hasanuddin ini menjadi hub yang IKN mungkin menjadi transit nanti beberapa negara-negara karena terdekat dari IKN. Ya bagaimana Makassar ini menjadi dan sekitarnya ini menjadi itu. Ya dia selalu ulangi, ya kota yang lebih maju, modern dan semuanya, ya anggap saya ya dia contohkan Shenzhen ya, itu waktu itu. Sehingga kami berlima bersepakat
waktu itu dengan Bapak PJ Gubernur bahwa kita sampaikan saja bahwa Bapak Presiden ada program yang kemarin berjalan dengan Minasata. Ya inilah yang kita lanjutkan. Minta dilanjutkan. Minta dilanjutkan menjadi PSN. Karena sebelumnya memang belum masuk program sudah masuk PSN. Tetapi sempat ya bukan keluar. Bukan keluar tetapi program PSN-nya tidak menjadi prioritas. Ini yang kita dorong kembali untuk menjadi PSN. Akhirnya masuk kembali dan Bapak Presiden setuju. Bapak Presiden setuju dengan menggelontorkan, ya dia sampaikan waktu itu kan ada Pak Menteri PUPR juga yang mendampingi beliau, yang dampingi Menteri PUPR, Mensesnek dengan Menteri Dalam Negeri. Menteri PUPR katakan, ya tahun ini bisa digelontorkan sekitar 900 miliar untuk pembangunan jalan daerah, kemudian juga untuk Minasata bisa dilanjutkan. Ini kegembiraan kami, terkhusus kami dari tahun pemerintah ini, Kabupaten Maros. Maksudnya itu dari 2024 ini Pak? 2024 ini. Ya, seharusnya ada progresnya seperti apa? Progresnya jalan yang untuk jalur ini sudah mulai, saya lihat ini balai sudah mulai. Ya, sudah mulai dari yang 900 M itu. Ya 900 M itu jalan impres daerah. Terbagi di semua Sulawesi Selatan, tetapi dia ingin juga ada fokus anggarannya untuk ke Minasata itu. Yang perkembangan Minasata sendiri yang tadi Pak Bupati jelaskan. Perkembangan Minasata sebenarnya kita alhamdulillah sudah perencanaannya udah tuntas, baik perencanaan jalan maupun air bersihnya, penanganan sampahnya sudah. Ini kan sisa action di lapangan. Ini sudah action juga. Memang beberapa yang terkendala, terutama pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tersebut. Tapi ini terus kita bantu, kita lakukan hal tersebut sampai itu. Kemudian termasuk ke kami karena ya Makassar ini kota Selatan ini adalah provinsi termasuk terbesar. Ya persoalan stadion akhirnya alhamdulillah masuk juga di situ. Jadi salah satu sarana yang dianu adalah stadion, dan Bapak Presiden jadi Maros juga akan ada stadion di Maros. Ya stadion. Yang Sudiang itu. Bagian dari pembicaraan. Banyak sekali sebenarnya perkembangan dari. Akhirnya Bapak Presiden setuju untuk pembangunan stadion itu. Sebenarnya kalau dalam 3 tahun Pak Haidir dan Ibu Suhartina memimpin Maros ini, kalau boleh Pak Bupati ceritakan pembangunan Pak Bupati itu sebenarnya dititik beratkan di mana yang lebih banyak besarnya? Ya, kita kan tahu di Maros ini ada daerah pegunungan dari sekitar Makassar, Tompok, Bulu Api dan sekitarnya, misalnya sangat pesat juga, di pesisir juga tak kalah besar perkembangannya. Sebenarnya Pak Bupati 3 tahun ini sebenarnya fokus di mana? Ya betul Kak kami. Saya kan pernah di DPR. Ya. Ini saya di DPR hampir 13 tahun, jadi pimpinan dan semuanya. Saya tahu perkembangan APBD kita. Saya selalu katakan, saya bersama Bu Akil ini, Bu Haji Suhartina Bahari, dilantik di tahun 2020. Itu di mana kondisi COVID kita masih sangat parah-parahnya sih. Jadi makanya kami juga dikenal sebagai Bupati dan Wakil Bupati COVID. Waktu itu di mana APBD kita harus terkuras untuk penanganan COVID dan semuanya, sehingga APBD kita juga terjadi ya dari pusat juga ada apalagi ada refocusing dan semuanya. Jadi memang kondisi APBD, tapi ini membuat semangat saya bersama. Kira-kira kondisi normalnya baru 1 tahun lebih Pak Bupati ya, dari 3 tahun itu. Iya, jadi tahun 2023 ini kita anggap sebagai normal. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros di awal pelantikan kami ini sangat terpuruk, Kak. Iya, minus bandara sebagai andalan kita ya. Minus 10%. Ini terpuruk sejak ada Kabupaten Maros. Kita berada di pertumbuhan ekonomi kedua terbawah. Tapi alhamdulillah dengan semangat, bismillah kita, ya namanya Allah yang tahulah kita berjuang, ya pertumbuhan ekonomi semakin tahu semakin baik, dan alhamdulillah kami di awal berada di 2 terbawah, ini sekarang pertumbuhan ekonomi kita berada di 2 paling atas. Ya alhamdulillah. Ini semua karena pergerakan ekonomi yang terus kita lakukan masyarakat. Kalau menurut Pak Bupati apa yang paling signifikan mempengaruhi itu dari 2 ke bawah sampai 2 teratas? Ya memang yang pertama memang pergerakan ekonomi di sektor transportasi perubahan.
Jadi bandara Sultan Hasanuddin termasuk dalam perhitungan ekonomi kita. Ya. Dulu kan kita tahu lah nggak ada pergerakan, di bandara nggak ada. Selama 2 Tapi tahun. alhamdulillah ini sudah baik. Yang kedua, pertumbuhan UMKM yang begitu melejit. Ya di awal kami memerintah 3 tahun yang lalu itu jumlah UMKM hanya 3 ribuan. Di 2020. Ya 2020. Sekarang sudah sampai di angka 53 ribu. Malah yang punya NIB semuanya sudah 3.000 ke 53.000. Iya, alhamdulillah. 50.000. Ya kita menggerakkan bagaimana masyarakat bisa berusaha. Kemudian juga pertumbuhan dan beberapa aktivitas ya menjaga kesehatan masyarakat, menjaga sumber daya manusia. Ini yang terutama kami saat ini lakukan. Jadi masyarakat bisa kita jaga sumber daya manusianya dan kita jaga kesehatannya, Kak. Jadi 2 tahun terakhir ini, 2 tahun ini program Universal Health Coverage di Maros ini UHC kita lakukan itu sedikit, Kak, kami. Kita bayar klaim seluruh masyarakat Maros sekitar hampir 25 miliar. Itu apa itu? Itu untuk menjamin bahwa masyarakat preventif, kita supaya tidak sakit. Iya, pertama preventif. BPJS sih kita menjamin supaya masyarakat ketika terkena sakit dan ke puskesmas, ke rumah sakit itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis. Ya karena ini yang utama, kita jaga kesehatannya. Kemudian kita jaga SDM-nya, pendidikan. Dengan masyarakat yang sehat berarti keterlibatan masyarakat bisa lebih maksimal untuk meningkatkan. Alhamdulillah. Kalau dia sehat, insya Allah pertumbuhan akan mempengaruhi, bisa berpengaruh pada aktivitas dia. Kemudian kita jaga generasi ke depan. Cara menjaganya adalah persoalan sumber daya manusia, pendidikan. Makanya anggaran terbesar di APBD kita, saya bismillah bersama Bu Wakil di sektor pendidikan yang sangat tinggi. Itu hampir 400 miliar. Ya ini tergerus untuk di sektor pendidikan, Kak. Perbaikan sarana dan prasarana yang mulai dari PAUD, TK, SD, SMP yang kewenangan kami itu kita tingkatkan. Ada kegiatan sih namanya Gembira ke Sekolah. Bagaimana anak-anak tersebut ini bisa gembira ke sekolah. Jadi kalau baru masuk sekolah kita kasih pakaian gratis, ya alat perlengkapan yang gratis. Kalau itu bukan cuma anak-anaknya yang gembira, orang tua juga gembira. Tidak boleh banyak. Iya, Kak. Yang paling utama kan mereka dulu cinta ke sekolah sehingga tidak biasanya itu kan tidak boleh ada putus sekolah. Kalau pakaiannya beda dengan lain, sudah malas ke sekolah. Alhamdulillah, Kak. Gembira ke sekolah. Kalau stunting bagaimana, Pak? Stunting itu kan di awal juga kita sangat tinggi sekali, berada di posisi terbawah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang dan penurunan jumlah stunting. Terus kita lakukan, sini ada program namanya BAS, ya Bapak Angkat Anak Stunting. Kemudian jadi seluruh kepala-kepala PD punya perhatian terhadap anak-anak stunting. Bupati, wakil bupati juga kita punya. Kita gerakan semua stakeholder untuk itu. Nah ini juga untuk masa depan daerah kita. Iya. Saya masih penasaran dengan Gembira ke Sekolah itu bagaimana? Selain pakaian apa lagi di situ, Pak? Ya yang paling utama adalah bagaimana anak-anak kita cinta ke sekolah. Jadi mulai dari tingkat PAUD, PAUD itu di TK sebelum PAUD itu kita bantu perlengkapan sekolahnya. Ya ada alat-alat peraga kita perbanyak di situ. Alat-alat peraga di sekolah di dibantu. Sekolah dibantu. Sekolah-sekolah dibantu mengadakan alat peraganya yang bisa membuat anak-anak didik kita senang di situ. Kemudian kan mungkin ada sekolah yang punya ide alat peragaan seperti itu tapi tidak ada dana sehingga tidak bisa mengadakan. Kita harus hanya dibantu. Ya kita harus semuanya, Kak. Betul. Semuanya hampir semua TK kita berikan, PAUD juga, termasuk memberikan seragam sekolah. Termasuk alhamdulillah kita menyisir anak-anak kita di daerah-daerah terjauh, bagaimana dia bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik. Nah, ini yang misalnya di perbatasan Malino, perbatasan di gunung-gunung di Camba, Cendana Malawa, kita bagaimana mereka bisa ke sekolah lah, itu intinya. Kemudian terhadap guru-gurunya, yang paling utama guru-gurunya juga. Misalnya dalam sertifikasinya, tidak boleh tertunda. Kalau gurunya tidak gembira,
Pasti anak-anaknya juga. Jadi susah kalau gembira. memang sudah ada posnya, ada penyaluran dari pusat, saya bilang 1 minggu harus terbayar mereka. Tidak boleh lagi pengalihan anggaran kemana, nggak boleh. Ini kepada guru-guru kita. Nah ini berbagai perhatian kita terhadap dunia pendidikan, karena kami menyadari bahwa ini kalau di Kabupaten Maros saat ini jumlah penduduk kita itu sudah hampir lebih dari 50%, Kak. Usia-usia pelajar, usia-usia produktif yang harus kita jaga. Nah itu yang kita. Semua digembirakan, guru digembirakan, anak-anak digembirakan, orang tua juga akan Alhamdulillah. ikut Nah, gembira kita gitu. berharap juga lahir sekolah-sekolah ramah anak, sekolah ini. Nah, ini untuk di sektor pendidikan. Tanpa kita juga abaikan sektor infrastruktur. Jadi kalau ada yang terus kita lanjutkan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, tetap kita perhatikan hal tersebut. Ini kan istilahnya dalam 3 tahun ini kalau kita potong dengan masa pandemi ya jadi 1,5 tahun ya, boleh dikatakan dipotong bahwa lagi masa jabatan kan? jadi bukan cuma potongan loh. Jadi selain dipotong oleh Ya, corona juga dipotong oleh kebijakan ini. Jadi boleh dibilang dalam 1 tahun lebih ini Pak Haidir dengan Ibu Suhartina sudah membuat pondasi sebenarnya untuk ke depan. Kira-kira ke depan ini yang obsesi Pak Bupati saya apa lagi nih untuk di Maros yang dikembangkan ke Ya depan? mudah-mudahan lah dengan ya anggap tadi kondisi COVID kemudian pemotongan, tapi alhamdulillah kita masih tetap bisa membangun. Di sektor kesehatan di Camba saat ini kita akan tuntaskan pembangunan rumah sakit tipe D. Di sana. Di Camba ya. Kenapa? Karena ini cuma janji politik kami. Sudah janji politik saya bersama Bu Wakil untuk membangun rumah sakit sana karena kami prihatin. Belum ada di sana. Belum ada sama saya. Ya, selama ini kalau jadi orang kalau dari dia, sana harus dirujuk. Ini Camba Tribunus kan daerah pegunungan dekat pegunungan. Dan kadang-kala ya kita ajal dari Allah, tapi karena terlambat mendapatkan pertolongan, penanganan ya bisa saja ini yang kita lahir untuk melahirkan kebijakan-kebijakan itu. Yang kedua, itu rumah sakitnya sudah dibangun. Sudah dibangun. Alhamdulillah ini tahun kita berharap sebelum berakhir periode hari ini kita bisa tuntaskan. Yang harusnya 5 tahun kami rencanakan, tapi karena dipotong oleh corona, terpotong kita lagi. fokus lagi ke situ. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi obsesi ke depannya ketika sarana prasarana ini sudah tuntas semuanya, yang paling utama sebenarnya kita tadi 2, Kak. Kita selalu ingin menjaga sumber daya manusianya dan menjaga kesehatannya, dan juga bagaimana pemuda-pemudi kita ini mendapatkan akses secara mandiri, ya baik akses pekerjaan, keterampilan, itu yang kita lakukan. Olehnya itu janji kami di tahun waktu politik ini kita menciptakan 20.000 pemuda-pemudi yang punya kemampuan skill untuk berusaha, Kak. Oh ya, itu tadi yang mendongkrak UMKM itu. Iya, jadi kita kerjasama dengan Badan Diklat Industri. Kita kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk melatih, kemudian keterampilan. Kita ada sini ada namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan mendapatkan fasilitasi untuk mendirikan UMKM. Kita punya rumah kemasan, bagaimana UMKM kita bisa belajar untuk mengemas jadi kalau ada masyarakat yang sudah tertarik bikin UMKM, sudah bikin wadahnya, dia bisa belajar lagi untuk itu di situ. Berarti memang dibimbing dari awal sampai nggak bisa kalau nggak difasilitasi. Kemudian kita punya sentra industri gula aren di Tompok Bulu. Bagaimana aren kita ini menjadi gula merah yang bisa berkualitas dan juga punya harga yang lebih bagus. Ya kalau saat ini ya harganya karena dijual pakai daun jati murah. Kalau dia dikasih jadi gula smooth, gula aren yang dikemas dengan bagus kan bisa hasilnya lebih bagus lagi. Itu semua yang kita lakukan. Bukan hanya mengimbau tapi membimbing masyarakat, mengarahkan dengan pendampingan itu. Karena yang paling utama ya kita harus membuat skill kepada mereka, sumber daya manusia yang menaik, tapi kita juga harus membuka pasarnya di mana. Ini itu yang harus produksinya kita
kita harus lihat dari hulu sampai hilirnya. Ini yang kita lakukan. Dan itu kebijakan itu berlaku ke 53.000 website yang kita sudah membuka terbentuk. itu. Jadi memang ada beberapa, ada yang sudah maju, ada yang sedang, ada yang memang baru. Ini yang kita harapkan bisa lakukan, termasuk kerjasama dengan berbagai tenaga kerja kita supaya terampil dan bisa bekerja kayak baik di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri. Siap. Oke, makasih banyak Pak Bupati. Ya, Tribuners, saya saat ini wawancara lagi dengan Pak Bupati Maros. 3 tahun yang lalu sebelum Pak Andi Sapil sebelum dilantik. Iya, sebelum dilantik masih dilantik ya. Tapi belum pindah ke rumah jabatan, masih di rumah di Jalan Pelamboyan Pak Bupati ya. Saya juga wawancara dengan beliau dan kita berdoa bersama mudah-mudahan nanti sebelum dilantik lagi nanti Pak Bupati kita bisa ketemu lagi. Bahkan mungkin nanti masih ada beberapa hal yang perlu kita konfirmasi lebih dalam lagi ke Pak Bupati di lain waktu, mungkin nanti menjelang ulang tahun Maros kita bisa berjumpa lagi karena waktu kita saat ini sangat terbatas sekali. Pak Bupati dari tadi pagi sampai malam ini belum ganti baju masih belum sempat istirahat melayani masyarakat, jadi tentu saja beliau tidak bisa kita ganggu lebih lama lagi waktunya. Senanglah ya teman-teman dari Tribun ini hadir di rumah jabatan. Insya Allah ini mempererat silaturahmi kita. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Bupati. Sehat selalu Pak. Terima kasih, demikian perbincangan kami dengan Bapak Bupati Maros, Bapak Dr. Andi Sapil Khairisam, SIPMH dari Rumah Jabatan Bupati Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.